Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sakit, jika memasuki malam hari, untuk sebagian orang mungkin akan berpikir hal-hal yang menyeramkan. Lorong-lorong sepi, kamar mayat, ambulans, dan hal-hal identik lainnya. Namaku Vera. Pengalamanku ini terjadi ketika aku baru saja diterima sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Kebetulan ketika itu tugas pertamaku adalah menjadi perawat jaga di UGD, Unit Gawat Darurat. Sebagai perawat jaga malam, pastinya membutuhkan tenaga ekstra karena harus begadang sampai pagi. Awalnya, kupikir akan jarang sekali ada pasien di malam hari masuk UGD. Namun kenyataannya selalu saja ada yang datang, termasuk pada malam itu. Baru saja aku masuk kerja, datang mobil ambulans membawa pasien laki-laki turun dari mobil, yang disertai dengan keluarganya yang datang menemani laki-laki itu. Tak lama setelah masuk ke salah satu bilik di UGD, isak tangis mulai terdengar di lorong itu. Laki-laki itu meninggal dunia. Yang kudengar katanya serangan jantung. Memang tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi. Lamunanku terpecah ketika ada yang menepuk pundakku. Seorang perawat senior yang menyuruhku untuk memanggil beberapa perawat lainnya yang sedang ada di ruang perawatan. Karena katanya pas ditelepon tadi tidak diangkat. Aku pun bergegas berjalan ke ruang perawatan. Ruangannya cukup jauh dari ruangan UGD, sehingga aku harus melewati beberapa lorong di sana. Suasana ketika itu sudah sepi, sampai aku dikagetkan oleh notif di handphoneku. Aku keluarkan handphoneku dari saku. Ternyata itu pesan dari ibuku yang bertanya padaku bagaimana kondisi di sana. Aku pun membalasnya sambil berjalan. Dan aku terus melihat handphoneku sambil berjalan. Hingga tiba-tiba, "Oh maaf. Tak sengaja aku menabrak seseorang karena saat itu aku berjalan tidak melihat ke depan tapi ke layar handphoneku. Dan ketika kulihat, ternyata aku menabrak seorang perempuan. Mungkin keluarga penunggu pasien, pikirku. Aku pun tersenyum, sementara perempuan itu hanya melihatku sinis. Aku lanjut berjalan ke ruangan. Penasaran ketika kulihat lagi ke belakang, perempuan itu sudah tidak ada. Padahal lorong itu panjang dan seharusnya aku masih bisa melihatnya. Mungkin dia sudah masuk ke ruangan lain, pikirku. Sampailah aku di ruangan perawat. Aku langsung memanggil para perawat lainnya untuk ke UGD. Dan ketika yang lainnya pergi, aku yang notabene masih baru di sana disuruh menjaga ruangan itu. Jangan ditinggalkan kosong selagi mereka mengecek ke UGD. Aku pun mengiyakan perintah mereka. Lalu mereka pun
pergi meninggalkanku sendiri di ruangan itu. Di ruangan ini tidak terlalu besar. Di belakangnya ada bilik di mana biasanya dipakai perawat untuk beristirahat. Aku duduk di depan meja dengan berkas-berkas yang ada. Namun tiba-tiba kulihat ada lampu yang berkedip-kedip dari salah satu ruangan pasien. Biasanya itu tanda jika salah satu pasien memanggil. Aneh, ada panggilan pasien, tapi aku katanya tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Ya udahlah, bodoh amat. Aku pun lanjut membuat notes. Kutulis ada panggilan dari kamar pasien nomor 9. Lalu aku bergegas menuju kamar pasien itu. Aku berlari kecil agar cepat sampai di kamar itu, hingga sampailah aku di depan kamar. Ku buka kamar itu dengan perlahan, takut membangunkan pasien yang lain. Kamar itu berbentuk bangsal, ada 6 ranjang di dalamnya yang hanya dibatasi oleh gorden saja. Kamar itu dalam keadaan gelap ketika aku masuk. Namun cukup terlihat terang dari lampu kamar mandi yang menyala. Kuintip satu persatu, kusibakkan gorden itu dari mulai ranjang yang paling dekat dengan pintu. Kulihat ada kakek-kakek yang sedang tertidur di sana. Di sebelahnya ada seorang ibu-ibu yang juga sedang tertidur. Ini siapa ya yang memanggil? Begitu pikirku. Aku lanjut cek semua tirai-tirai itu. Rata-rata orang tua dan semuanya sudah tertidur. Hanya tinggal satu lagi yang paling pojok yang belum kuperiksa. Belum sempat kubuka tirainya, aku mendengar suara meringis kesakitan. Sudah kuduga, mungkin dari ranjang yang paling pojok ini. Ketika kubuka, terlihat seorang perempuan tengah selimutan dan terlihat kesakitan. Mbak, kenapa Mbak? Dia tidak menjawab, hanya terus meringis sakit. Badannya bergetar hebat, hingga ranjang pun ikut bergetar. Aku coba menenangkannya. Aku baringkan dia terlentang. Dan ketika kulihat wajahnya, astaga! Aku teringat sama seperti perempuan yang tadi bertabrakan denganku di lorong. Entah sakit apa dia. Mbak, sebentar ya, saya panggilkan dokter. Mbak sabar ya. Aku pun bergegas memanggil dokter. Namun, belum sempat aku keluar dari kamar itu, langkahku terhenti ketika suara ranjang itu kini bergerak-gerak semakin keras. Refleks, aku pun menengok ke belakang, dan ketika ku tengok, ranjang itu berhenti bergerak, dan suasana seketika menjadi hening. Lalu terdengar suara-suara tertawa terkekeh-kekeh dari pojok kamar itu. Di ranjang yang tadi, ya, dari ranjang yang tadi, yang paling pojok dari kamar ini. Suara tertawa itu terdengar sangat jelas. Perlahan aku kembali mendekatinya. Mbak, aku
buka gordennya perlahan. Ketika kulihat, astagfirullah, di atas ranjang itu bukan lagi sosok perempuan yang tadi, tapi ada sosok perempuan lain dengan badannya yang hitam legam. Rambutnya panjang berantakan sampai ke lantai, dan sosok itu jongkok di atas tempat tidur dengan matanya putih membelalak ke arahku. Bibirnya tersenyum sangat lebar, kukunya panjang, dan kulitnya bersisik berwarna hitam semua. Spontan, aku langsung berlari dari kamar itu. Begitu aku keluar dari kamar itu, tak jauh dari sana, kulihat ada beberapa perawat lain yang datang berlari menyusul ke arahku. Mereka langsung berkata, "Apa aku pergi ke kamar itu?" Ku bilang, "Iya." Mereka pun lalu membawaku masuk ke dalam kamar itu. Ketika kami masuk lagi ke dalam, ternyata kamar atau bangsal itu kosong. Tidak ada satu pasien pun di sana. Seketika itu, bulu kudukku merinding. Lalu aku pun berkata bahwa tadi di kamar ini penuh dengan pasien, dan salah satunya aku melihat sosok perempuan bersisik. Mereka mencoba menenangkanku dan berkata, "Konon katanya, jika ada panggilan dari kamar yang kosong, jangan sekali-sekali datang untuk pergi mengeceknya, karena yang akan ditemukan bukanlah pasien sesungguhnya." Dan ketika itu, aku tidak tahu bahwa kamar itu ternyata adalah kamar kosong. Nah, demikianlah cerita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.